Saya sedikit mengkritisi tentang perusahaan-perusahaan properti milik pemerintah. Gak ada punishment-nya. Punishment itu yang membuat kita itu punya sense of belonging. Bahwa kita itu jangan cuma sekedar digaji, tapi kita punya beban moral. Rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab bahwa dari perusahaan properti ini kita bisa ngasih makan anak istri kita. Jadi gitu. Bagi saya kegagalan adalah batu loncatan sebuah keberhasilan. Habiskan jatah gagalmu. Karena ketika jatah gagalmu habis, tinggal tunggu keberhasilanmu, kesuksesanmu. Tidak ada satupun pemimpin yang hebat yang lahir tanpa proses kegagalan. Nah, banyak teman-teman muda yang ketika mereka mau mulai usaha, terkadang cuma dari semangatnya, tapi tidak dibekali dengan ilmunya. Kalau memang misalkan jualan gambar nggak apa-apa, tapi lihat dulu pengembangnya siapa. Nah, jangan sampai terus kemudian kita hanya jualan barang hantu. Halo Sobat Hunian, berjumpa kembali dengan saya Salamuddin Daeng di podcast Suara Hunian. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Pak David Herson. Beliau ini adalah seorang pengusaha yang boleh terbilang sukses, cukup sukses. Dan beliau ini Gen Z, teman-teman sekalian. Jadi udah banyak usaha yang dia geluti dan ya sukses meraih pencapaian-pencapaian yang cukup berarti. Nah, salah satu usaha beliau ini adalah di dalam sektor properti, yakni menjadi pengembang, termasuk di dalamnya pengembang rumah subsidi. Hari ini beliau berkenan datang ke tempat kita di podcast Suara Hunian untuk berbagi pengalaman apa yang beliau sudah raih selama ini dan mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi Gen Z untuk masuk ke dalam sektor properti, menjadi pengembang, terutama sekali pengembang rumah subsidi dalam rangka mendukung program 3 juta rumah sebagaimana yang dirancang oleh Presiden Prabowo Subianto. Baik, kita langsung saja menemui beliau. Pak David, apa kabar? Terima kasih, Alhamdulillah, puji Tuhan, baik Pak Daeng. Baik. Ini sebuah kehormatan ini, diundang dengan Pak Daeng, ya. Dan terutama untuk Sobat Hunian. Ya, Sobat Suara Hunian. Sobat Suara Hunian. Sobat Suara Hunian. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Pak David sudah bersedia hadir di sini. Ya. Nah, belakangan ini Kementerian PKP sudah mengukir berbagai macam program penting terkait dengan pembangunan 3 juta rumah. Ada KUR perumahan, ada FLPP, fasilitas pembiayaan perumahan untuk subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ada juga renovasi rumah, namanya BSPS. Tapi hari ini kita akan bicara tentang ekosistem bisnis perumahan secara keseluruhan dalam kaitan dengan usaha untuk mengejar rumah subsidi. Nah, tahun ini pemerintah Presiden Prabowo sudah mengalokasikan 350.000 kuota rumah subsidi. Tahun-tahun sebelumnya, tahun 2025 sebelumnya itu cuma 220.000 rumah. Nah, tahun ini sudah tidak ada lagi isu kuota. Kalau dulu kan biasanya pengembang rebut-rebutan kuota. Masih ada kuota nggak? Masih ada kuota nggak? Masalahnya di masalah kuota. Kuota. Kadang banyak developer mereka tidak dapat kuota. Tidak dapat kuota. Nah, sekarang kuotanya ditambah. Jadi 350.000 rumah subsidi. Yang disubsidi adalah bunga oleh pemerintah. Tambah lagi, ditopang lagi Pak David dengan yang namanya KUR perumahan. Nah, KUR perumahan ini tahun ini ditambah lagi dari 35 triliun menjadi 50 triliun. Untuk apa? Untuk dalam rangka membackup usaha-usaha di dalam perumahan. Karena ada dua sisi di dalam KUR perumahan ini, ada sisi demand, ada sisi supply. Kalau sisi demand ini untuk
usaha-usaha di dalam rumah seperti orang mau bisnis online kah di rumahnya, mau bisnis UMKM kah di rumahnya dan lain sebagainya. Dan dari sisi suplai ini untuk para pengembang, kontraktor dan toko bangunan. Itu yang sedang dilakukan oleh pemerintah sekarang. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa menjadi bagian penting dalam pergerakan ini. Nah, saya mau bertanya kepada David nih. Seperti apa sebetulnya yang dirasakan oleh pengusaha sekarang, terutama kalangan bisnis mengenai perkembangan bisnis perumahan terakhir gitu terkait dengan langkah-langkah yang sedang dikerjakan oleh Presiden? Jadi memang sekarang mewakili teman-teman terutama developer ya, teman-teman pengusaha properti, karena memang kami itu Pak, saya kebetulan kami punya holding perusahaan yang salah satu yang kami kerjakan terutama di bisnis properti. Dan juga hari ini juga saya dipercaya sebagai seorang komisaris di perusahaan BUMN yang bergerak di bidang properti juga. Properti ya. Nah, ini permasalahan yang sebenarnya memang kalau kita bicara tentang masalah properti itu kan salah satu hal yang primer yang harus dimiliki oleh seseorang. Jadi manusia itu punya kebutuhan primer yang tidak bisa tidak harus ada. Ya, dan harus ada. Tidak bisa tidak ada. Yang pertama masalah pangan, sandang, dan kemudian papan. Nah, ternyata bahwa kita itu mengalami cukup persoalan yang harus diselesaikan pada masalah papan. Karena mengingat bahwa data terbaru hampir 9,3 juta itu masyarakat kita ternyata masih belum punya hunian. Belum punya ya. Gitu. Dan apalagi kalau kita bicara tentang perumahan masalah, itu ya. Betul. Apalagi kalau kita bicara tentang permasalahan anak-anak muda. Nah, anak-anak muda kita itu terutama Gen Z dan milenial, mereka itu ternyata kalau kita bicara berapa banyak sih persentase anak-anak muda kita yang masih belum punya hunian, yang masih belum bisa punya rumah sendiri. Maksudnya bukan tempat kontrak ya, tapi benar-benar yang menjadi milik mereka sendiri. Ternyata angkanya hampir 11, 12 sampai 13%. Jadi ini permasalahan yang tidak hanya sandang dan pangan, tapi papan juga harus diselesaikan. Nah, mengingat bahwa teman-teman para pengembang, developer, sebelumnya kita punya masalah yang cukup serius adalah banyaknya para developer mereka tidak bisa bergerak di dunia usaha mereka karena berkaitan dengan kuota yang dibatasi. Dulu di era sebelumnya, di era Presiden Prabowo, banyak teman-teman pengembang yang mereka mengeluh, mereka mau bisnis properti, apalagi mereka jualannya ya perumahan subsidi FLPP, tapi mereka tidak dapat kuota. Nah, sekarang yang jadi permasalahannya adalah kuotanya ditambah, tapi marketnya agak cukup lesu. Agak berkurang. Nah, kira-kira kenapa itu kira-kira? Ya, yang pertama tentang masalah ya kalau kita bicara tidak hanya sekedar Indonesia, tapi negara lain pun terdampak. Sudah dunia memang tentang terjadi pelemahan, konflik itu pun internasional terdampak juga secara internasional. Nah, yang kedua juga karena ada banyak para pengembang yang saya pribadi melihat mungkin harga tanah agak cukup mahal untuk bisa dijual secara subsidi itu. Jadi pergerakan harga tanah lebih cepat, dan ini juga penting untuk diedukasi buat teman-teman milenial, Gen Z, bahwa yang paling penting itu bukan pada masalah masalah keinginan, kesenangan, tapi kebutuhan yang paling primer yang harus dipenuhin. Itu? Sandang, pangan, papan. Berarti memang perencanaan untuk membeli rumah itu udah harus dipikirkan. Harus dipikirkan. Sedini mungkin ya. Sedini mungkin, terutama buat teman-teman kita, karena aset yang paling menjamin sampai di hari tua itu ya aset hunian sebenarnya, tanah, properti. Betul. Nah, tapi yang jadi masalahnya banyak teman-teman muda kita lebih berpikir bagaimana ganti mobil baru dibandingkan punya rumah gitu. Nah, ini kan terkadang gengsi, gaya hidup. Nah, saya kebetulan dengan teman-teman yang juga teman-teman pengusaha, kita berupaya untuk mengedukasi teman-teman muda. Ayo jangan memikirkan tentang masalah gengsi dan gaya hidup, tapi pikirkan kebutuhan hidup. Apa itu kebutuhan paling hidup dasar ya? Paling dasar ya sandang, pangan, dan papan. Gitu. Nah, ini kan tantangan kita ini Pak David. Bapak sebagai pengusaha muda ya, Gen Z ya, yang menjadi pengusaha di bidang properti. Tantangan kita sekarang kan bukan hanya mendorong Gen Z untuk mau memiliki rumah. Mau nggak mereka jadi pengusaha gitu. Bagaimana caranya mereka jadi pengusaha? Bagaimana mereka menggerakkan mereka bahwa menjadi pengusaha properti itu menguntungkan gitu loh. Ada hasil gitu. Nah, kan kadang-kadang kan untuk memiliki rumah saja nggak sampai nih ekspektasinya kan. Apalagi
menjadi pengusaha gitu. Coba cerita sedikit lah ke pemirsa. Di dunia bisnis itu ada 3 hal yang harus kuat kita pelajari. Dan kita harus mengerti 3 hal ini. Yang pertama masalah produk kita, yang kedua managing, dan yang ketiga marketing. Nah, properti itu ujung tombaknya itu di marketingnya. Jadi kita punya produk, tapi kalau kita tidak punya tim marketing yang kuat, maka produk itu tidak akan pernah jadi menghasilkan jadi kapital, tidak pernah jadi cuan bahasanya. Nah, banyak teman-teman muda yang ketika mereka mau mulai usaha, terkadang cuma dari semangatnya, tapi tidak dibekali dengan ilmunya. Jadi cuma semangatnya aja. Makanya banyak teman-teman muda, ini sobat Suara Hunian, terutama buat teman-teman muda yang ingin belajar tentang jadi pengusaha properti, jangan cuma semangatnya saja. Tapi kita harus memang belajar ilmunya, karena di situ akan berkaitan bagaimana kita menghasilkan produk yang bagus. Yang kedua, bagaimana kita memanage produk kita. Yang terakhir ya marketingnya, karena barang itu tidak akan pernah jadi cuan kalau tidak dibekali dengan tim marketing yang bagus. Nah, saya bersama dengan teman-teman, kebetulan kami bangun perumahan. Kami bangun perumahan komersil awalnya. Awalnya komersil. Dan komersil itu sebenarnya lebih susah dibandingkan dengan memasarkannya lebih susah ya. Lebih susah. Karena kalau komersil itu berarti produk kita, rumah kita, ya kita harus lebih baik, mulai dari kualitas bangunan, mulai dari bahan yang kita pakai, termasuk lokasi strategisnya atau tidaknya. Nah, harganya pun tidak murah. Nah, komersil yang kami bangun itu yang paling murah itu harganya hampir 1 M. Itu paling murah di Jakarta, di luar Jakarta. Di luar Jakarta. Karena kenapa? Karena kalau di Jakarta itu kita jual rumah yang harga 1 M itu mungkin tanahnya itu kalau dapat tanah dengan luas tanah 120 meter itu nggak mungkin. 8 kali 15 Depok itu sulit. Itu sudah susah. Kenapa? Karena harga HPP tanah per meternya juga sudah tinggi. Apalagi bahwa ketika kita bisnis perumahan, ya secara aturan pemerintah kan 40% itu kita potong untuk jadi fasum dan fasosnya, fasilitas umum dan fasilitas sosialnya. Jadi yang kita bisa jual 60%. 60% dari okupasi kita atas lahan itu ya. Dan kalau kita misalkan kita bisnis tanpa dibekali dengan ilmu, tidak cuma ilmu tahu menjual, tetapi ilmu tahu memanage. Karena yang paling penting itu sebenarnya bisnis perumahan itu bisnis seumur hidup. Kenapa? Karena begitu kita bisa jual rumahnya, ini kalau komersil, kita bisa jual rumahnya, kita juga masih dapat pada IPL, perawatan, jalan, fasilitas sosial. Iya. Panjang. Makanya developer besar yang pasti teman-teman tahu juga. Ya buktinya mereka betah. Ya mereka betah. Developer besar betah nggak mau minggir. Karena begitu setelah jual perumahan, mereka jual keamanan, mereka jual kebersihan, mereka jual kenyamanan, fasilitas macam-macam gitu. Ya. Nah, cuma banyak teman-teman muda kenapa gagal itu tanpa mentoring dan pengetahuan serta ilmu yang tepat. Pentingnya belajar. Pentingnya belajar. Teman-teman kalau mau jadi pengusaha magang sini. Siap salah. Magang. Saya mau dengar sisi sisi beratnya ini. Pernah gagal nggak Pak David? Maksudnya kan kita bicara sukses, kita hanya melihat seperti opera sabun ya. Betul. Orang berhasil, sukses. Tapi orang kan dengar cerita sisi lain, kita juga pernah gagal, pernah cukup sulit, pernah dalam keadaan. Coba cerita sedikit, pernah gagal nggak? Bagi saya kegagalan adalah batu loncatan sebuah keberhasilan. Jadi semua pengembang, pengusaha dimanapun, kegagalan itu makanan sehari-hari mereka. Bahkan saya punya prinsip ini, habiskan jatah gagalmu. Karena ketika jatah gagalmu habis, tinggal tunggu keberhasilanmu, kesuksesanmu. Jadi kita itu masing-masing itu ternyata pada yang ada jatah gagalnya. Nah itu harus dihabiskan aja jatah gagalnya. Jadi apa habiskan. Itu sama dengan buang sial kali ya? Nggak tahu. Tapi bagi saya gagal itu jatahnya harus dihabiskan. Pak David ini teman-teman, beliau ini pendeta juga. Ya, siap. Apalagi kalau di dunia iman ya. Tukang ceramahin orang, jadi biasalah memberi motivasi. Saya tidak hanya sekedar memberi motivasi karena saya pendeta juga di gereja, tapi saya mendorong untuk teman-teman itu selalu saya berupaya memotivasi mereka bahwa keberhasilan tidak ada satupun pemimpin yang hebat yang lahir tanpa proses kegagalan. Betul. Nah, saya pernah gagal loh, Bang. Iya. Saya pernah gagal sampai punya utang. Ya, dan sebenarnya ini mungkin kecil, tapi buat saya waktu itu besar. Ceritanya itu adalah saya baru belajar, jadi belajar pengusaha
properti. Jadi saya itu beli rumah. Terus? Jadi waktu itu kami belum main kawasan, belum. Tapi saya beli rumah itu rumah yang tua, saya renov terus kemudian saya jual. Ternyata begitu kita sudah renov kita jual, nggak laku-laku. Sedangkan kita ini kan harus bayar, uangnya sudah ada di situ. Bank lagi terus ya. Ya. Nah, gitu. Akhirnya saya belajar, ternyata jangan pernah langsung bicara tentang marketingnya kalau tidak bicara tentang kualitas produknya. Saya gagal dan itu lumayan. Buat saya waktu itu ya tidak seberapa besar mungkin buat beberapa orang, tapi angka puluhan juta itu besar buat saya. Besar, ya. Iya. Waktu itu. Awal-awal. Iya. Jadi gagal lah. Terus kemudian jatuh bangun, waduh ampun. Apalagi saya dulu pernah ditipu sama tim marketing saya. Jadi yang begitu-begitu ada ya? Ada. Tricky. Iya, tricky. Jadi ada marketing kan biasanya kalau marketing itu jualan produk kita kan keluarkan angka rata-rata ya 2,5 sampai 3%. Untuk marketing. Untuk marketingnya. Misalkan rumahnya harga 1 miliar, maka begitu dia bisa jualan 1 miliar, ya kita keluarkan. Kita keluarkan 3%. Termasuk reward juga kita kasih. Nah, ternyata uang itu ditransfer sama customer kita bukan ke rekening perusahaan, tapi ke rekening pribadinya dia. Ke rekening pribadinya marketing kita. Tiba-tiba dia bawa lari duitnya. Wah, customer langsung datang kita marah-marah. Berarti gitu. Sistem pengamanan kita harus bagus. Iya. Dan ini juga Pak David kan edukasi juga buat masyarakat ya. Bahwa sebetulnya bertransaksi itu mesti harus dengan PT resmi, perusahaan yang resmi. Jadi kan banyak juga orang agen marketing apa dan lain sebagainya, atau bahkan orang lain mengaku-ngaku sebagai pihak dari perusahaan lalu menjual dan menjadikan sebagai untuk menipu orang. Kan bisa terjadi itu kan. Jadi mungkin buat Bapak Ibu sahabat Suara Hunian, kalau mau transaksi beli rumah, mesti pelajari detail. Jangan pernah transfer di rekening marketing, tapi rekening perusahaan. Ya, karena itu akan jadi pegangan kita. Kalau sampai seumpama rumah kita nggak ada. Itu kan banyak kejadian semacam itu banyak. Itu sempat kejadian dulu di Bandung. Itu sampai angka yang ditipu itu hampir 20 miliar. Jadi transfernya itu di rekening tapi bukan rekening perusahaan propertinya, tapi rekening perusahaan yang lain. Apalagi nih Pak David yang harus diperhatikan oleh konsumen. Karena di kita ini begini, ini sekaligus ya pemirsa, kita jadikan ajang untuk sosialisasi soal pengaduan konsumen ya. Karena ternyata dalam survei YLKI itu pengaduan konsumen itu menduduki tempat tertinggi dalam pengaduan ke YLKI hampir setara dengan pinjol-pinjol ini. Jadi pengajuan konsumen perumahan itu termasuk yang paling tinggi. Jadi mungkin ini dikarenakan ya kurang waspada, kurang detail, dalam memahami. Apa pesan Bapak ini untuk sebagai pengembang sendiri untuk menjadi bahan edukasi? Saya tidak bisa pungkiri ya, ada juga para pengembang yang nakal Pak Daeng. Ada ya. Cuma jualan gambar, rumah nyatanya nggak ada. Itu banyak itu. Banyak juga. Ya, karena memang yang paling enak jualan properti itu kalau kita sudah punya gambar. Nah, biasanya marketing itu kan biasa kan bawa itu kits marketing itu. Yang bawa flyer, selebaran, brosur. Kan dia kan jual-jual kan. Ayo Pak, beli rumah Pak. Ayo padahal Pak, rumah belum ada itu ya. Padahal rumah belum ada. Tanah pun bisa jadi belum ada. Iya, tanah pun ya mungkin juga sudah bisa ada tapi ya belum ada apa-apa di situ ya. Makanya bagi para customer, konsumen yang mau beli rumah, pastikan developernya siapa. Yang paling pertama, developernya siapa. Yang kedua, lihat produk. Lihat lokasinya. Karena ini penting. Kalau memang misalkan jualan gambar nggak apa-apa, karena biasa developer banyak mereka yang tidak langsung ready stock, tapi juga mereka jualan gambar, jualan kawasan. Tapi lihat dulu pengembangnya siapa. Nah, jangan sampai terus kemudian kita hanya jualan barang hantu gitu. Dan kita beli rumah siluman yang ternyata begitu selesai lunas, loh kok nggak ada. Dan itu banyak. Gitu. Nah, kita di kantor ini Pak David juga membuka pengaduan namanya Benar PKP. Jadi kemarin kita mengatasi kasus, ikut membantu proses negosiasi untuk kasus Mekarta. Sebagian besar sudah bisa diatasi dan ada kasus lagi muncul dari Adi Properti. Apartemen LRT ya. LRT di sepanjang jalur itu ya. Adi komuter. Padahal kawan kita ada di situ tapi dia pusing juga ya. Dia akan menyelesaikan. Dia haruslah ini kan masalah rakyat. Pemerintah harus menyelesaikan dan antara juga harus ikut menyelesaikan masalah ini. Nah, ini kita balik lagi Pak David soal
bagaimana menggerakkan Gen Z agar mau ikut terjun ke dalam bisnis perumahan. Ya, sebenarnya persoalan Gen Z dan milenial, terutama Gen Z ya. Gen Z ini Pak Daeng tidak hanya sekedar mereka kita motivasi untuk tertarik di bisnis properti, tetapi mereka harus melek pada investasi properti. Investasi. Jadi pelatihannya itu lebih kepada orientasi bahwa dia harus investasi. Iya betul. Karena mohon maaf ya, Gen Z zaman sekarang itu, kebetulan kemarin saya diundang dengan sahabat-sahabat untuk diskusi permasalahan Gen Z ini apa sih. Jadi Gen Z kita itu, kita punya masalah yang cukup serius. Gen Z kita lebih mereka mengeluarkan spending money, mengeluarkan uang hanya untuk faktor kebutuhan kesenangan. Nah, bukan kebutuhan yang primer. Benar nggak itu, teman-teman? Benar nggak? Ya ini makanya mesti ditanya nih. Ini jangan sampai teman-teman ini Gen Z ternyata bisa nyicil mobil tapi belum nyicil rumah. Lebih ke habit, itu kesenangan ya. Ya, karena begini ya. Ini mohon maaf ini teman-teman Gen Z. Kalau kita nyicil mobil, ya kan? Contoh misalkan mobilnya harga 300 juta. 300 juta. Ya kan? Kita cicil mobil harga 300 juta. Terus uang DP kita 50 juta. Begitu mobil itu keluar dari showroom, terus di garasi rumah kita nggak bisa ngomong bahwa itu adalah mobil kita. Oh. Kenapa? Uang kita cuma 50 juta. Di situ ya. Uang 250 juta itu kan punya leasing. Ya kan? Kita nggak bisa ngomong, ini mobil saya. Belum keluar dari showroom, langsung depresiasi ini barang. Iya betul. Nah, depresiasinya begitu 5 tahun dijual dari harga 300 juta, paling tinggal 150 juta. Udah, ya, nah, itu kan kebutuhan yang bukan primer. Ya, kebutuhan sekunder. Ada dan tidak kan nggak jadi masalah. Nah, tapi kalau misalkan properti, ini kebutuhan primer. Selain sandang, pangan, ini papan, ini kebutuhan sangat primer. Nah, kalau kita misalkan, harga rumahnya berapa? Harga rumahnya 300 juta. Terus saya cicil. Begitu nyicil, nanti 5-10 tahun begitu selesai, harganya tidak lagi 300 juta. Dia akan mengalami kenaikan. Bu, kita diskusi sedikit Pak David. Iya. Ini kan investasi perumahan ini investasi hardware ya. Iya. Keras ini, ada tanah, ada bangunan. Iya. Tapi di sekarang ini Gen Z saya lihat udah mulai melek juga dengan digital kan. Ada investasi di kripto, ada investasi macam-macam. Kira-kira membalance ini semua gimana ya? Bapak kan pasti juga ikut-ikutan begitu kan? Betul. Buat saya tidak masalah teman-teman investasi pada investasi dalam bentuk saham dan yang lain. Tapi kita perlu barang yang real untuk kita investasikan. Salah satunya yang real kalau saya lebih memilih untuk saya nyicil rumah daripada saya nyicil mobil. Kenapa? Padahal rumah itu adalah investasi, bukan hanya investasi seumur hidup, tapi investasi yang bisa dilegasikan dan di aset nanti dititipkan atau diberikan sampai turun-temurun. Contoh misalkan, ini saya punya opa ini, opa saya sudah meninggal, opa tua saya. Betul. Ini apalagi opa tua istri saya. Jadi mereka itu punya rumah. Rumah ini sudah ada tahun 1960-an. Rumah ini sudah ada. 1960. Begitu punya anak dari tahun 1980-an, ini rumah masih ada. Terus tahun punya cucu 2095-an, rumahnya masih ada. Terus punya cicit anak saya, ini rumahnya masih ada. Ya. Nah, rumah itu adalah investasi yang kita bisa wariskan bahkan sampai ke keturunan cicit. Pun kapanpun sampai mungkin akhir zaman. Betul. Gitu. Itu kalau rumah. Sedangkan yang lain kan enggak. Bisa. Nah, bagi saya investasikan apa yang kita miliki, terutama teman-teman Gen Z. Teman-teman Gen Z misalnya begini, investasi yang lain oke aja. Tapi kalau belum punya tempat tinggal, ya kan, daripada maaf ya, kontrak di rumah yang 1 tahun bayar misalkan 100 juta. Berarti per bulannya dia kontrak 10 juta. Ya lebih baik dia nyicil rumah mungkin di pinggiran Jakarta tapi milik sendiri. Iya. Karena nyicil pun sekarang kalau rumah subsidi 1.200.000. Ya itu pasti bisa. Kontrak kalau di tengah-tengah kota ini sudah 2,5 juta kan. Iya, lebih baik nyicil rumah subsidi kan. Iya. Kalau di pinggiran seperti di Depok 1.200.000 juga. Per bulan. Jadi sebetulnya menyicil rumah subsidi dengan mengontrak dengan membeli rumah itu ya hampir sama. Menyicil rumah, mengontrak rumah dengan menyicil rumah subsidi itu udah sama sebetulnya. Tapi kan ujungnya beda. Ujungnya kalau menyicil rumah subsidi berarti akan punya rumah. Kalau mengontrak kan punya orang. Betul, gitu. Jadi itu yang ini. Jadi ya Gen Z
harus sampai pada kesadaran untuk mau. Iya betul. Tapi gitu. memang kan tidak bisa dipaksakan juga Pak David. Iya, tapi Gen Z butuh edukasi. Karena edukasi. Bagi saya rumah itu hal yang kebutuhan primer fundamental yang harus dimiliki. Gitu. Jangan sampai, mohon maaf ini Pak Daeng, bahwa menjadi beban karena sebuah kesalahan tanpa edukasi yang benar. Gitu. Jika Gen Z ingin memulai, kan pertanyaannya, saya mau jadi pebisnis perumahan Pak Daeng. Ya. Dari mana saya memulai? Dari mana saya memulai? Dari mana saya bisa memulai ini? Ya cerita sedikit Pak David. Bapak mulai dari start from here to here. Kalau untuk teman-teman, terutama teman-teman Gen Z yang memulai mau terjun di bisnis properti, belajarlah untuk di ilmu marketingnya lebih dahulu. Jangan di ilmu produknya. Jangan produknya, tapi ilmu marketingnya lebih dahulu. Karena ujung tombak bisnis properti itu pada marketingnya. Nah, saya sebelum saya jadi developer, saya terjun gabung sama tim marketing properti. Oh, gitu ya. Karena disitulah ditempa kita akan jualan masuk ke situ kita jualan. Nah, sistem marketing kita itu kan sekarang dua, antara offline dan online nih ya. Kita belajar itu bagaimana cara kita menjual produk supaya produk ini kan akhirnya jadi uang. Produk itu jadi cuan. Nah, belajar dulu di marketingnya. Gabung sama agensi properti. Magang lah istilahnya supaya kita bisa belajar. Nah, disitulah kita tertempa. Nah, ketika kita sudah kuasai marketingnya, belajarlah tentang produknya. Gitu. Kalau bagi saya produk itu nanti aja. Tapi belajar dulu di marketingnya. Karena produk itu sudah melibatkan banyak ya. Maksudnya melibatkan teknisi, segala macam. Jadi kalau kita kontraktor, teknisi. Jadi dengan masuk ke marketing juga bisa menimbulkan rasa percaya diri yang besar kan? Iya betul, karena di situ tertempa. Untuk memulai bisnis ini ya. Ternyata ujung tombak dari sebuah bisnis itu kalau di properti ya di marketingnya. Gagal di marketing, gagal di semuanya. Saya lihat teman-teman Bapak kan seumur Bapak semua ini. Iya betul. Yang bergabung dalam satu tim sebagai pengembang ya. Dan rata-rata berhasil gitu. Jadi tentu bisnis ini sebetulnya menurut Pak David ke depan itu peluangnya masih besar atau bagaimana? Kalau untuk properti masih besar karena setiap hari akan ada angka kelahiran dan suatu saat mereka butuh hunian. Pasti ya. Ya pasti. Kalau ekonomi bisa berubah. Ekonomi bisa naik turun. Betul. Tapi kebutuhan ini tetap begini kebutuhan akan tetap. Jadi, neracanya akan terus naik. Iya. Grafiknya itu tetap begini. Jadi percayalah bahwa bisnis ini penting untuk dipelajari sekarang, misalnya belajar masuk terjun menjadi marketing, lalu pelan-pelan belajar karena bisnis ini grafiknya pasti naik terus. Betul. Ini mungkin sekedar info Pak Daeng bahwa saya di tengah-tengah COVID, ekonomi lagi ancur-ancurnya, justru kami jualan perumahan. Malah di situ ya. Saya dengar juga begitu di banyak orang. Karena bagi saya begini. Bisnis itu tidak tergantung pada keadaan cuaca dan seasonnya. Gitu ya. Bisnis itu pada memang properti itu adalah kebutuhan. Kayak misalkan kita bisnis makanan, kan kita nggak mungkin saya jual makanan kalau ekonomi baik, enggak. Bisnis yang primer itu memang kebutuhan. Ada juga memang keajaiban pas saat-saat COVID itu. Ada beberapa sektor turun, tapi beberapa sektor lain naik. Seperti makanan, minuman lalu kemudian industri rumahan, bahkan bisnis properti naik. Tapi kan itu tergantung pada karakter orang yang menjalankan. Karena banyak mereka yang menyerah dengan keadaan. Makanya saya itu kadang saya suka merenung ya orang itu. Kenapa banyak pengusaha yang terus kemudian mereka dipengaruhi sama keadaan, ekonomi sedang tidak baik-baik saja, sampai membuat diri mereka juga tidak baik. Perusahaan mereka juga tidak baik. Harusnya kita punya semangat yang tough, keadaan boleh tidak baik, tapi bisnis kita harus tetap kerja keras. Nah, ini yang masukan buat teman-teman Gen Z. Teman-teman Gen Z itu mungkin terdidik tertempanya beda dengan senior-senior baby boomer yang dulu memang tertempa dengan keadaan. Kalau kita kalau baby boomer digebukin bapaknya. Kalau kita, ampun, kita sekarang panas sedikit. Saya kebetulan tim marketing properti kita itu sebelumnya hampir 110 orang. 110 orang. Dan itu kami perlakukan mungkin itu di dalam perusahaan Bapak itu termasuk tim terbanyak atau gimana? Ya, saya kan begini, di marketing kita itu, jadi saya itu lebih
menaikkan persentase bonusnya ya untuk marketing, untuk persentase komisinya dibandingkan gajinya. Oh gitu. Jadi waktu itu kita rekrut. Jadi ada beberapa orang yang jadi manajer. Terus bagaimana dengan tim marketing? Tim marketing, saya minta ke manajer kita, oke, masing-masing kalian buat satu pasukan tim marketing. Contoh misalkan, oke, ini manajer kita yang memang kita gaji, perusahaan gaji. Nah, dia rekrut sendiri tim marketingnya. Tapi kami tidak menggaji tim marketingnya dia. Kami hanya menggaji dia sebagai manajer. Nah, apa yang dilakukan oleh manajer dari tim marketing kita? Satu orang itu biasa membawai 10 orang. Jadi kalau misalkan mereka bisa jualan produk rumah, itu dikeluarkan sampai komisinya itu sampai 4-5%. Dan itu sangat tinggi, Pak Daeng. Nah, saya sudah ngomong ke manajer-manajer kita, tapi kalau kamu dalam 1 bulan kamu tidak jualan, itu sampai kita itu benar-benar kasih reward and punishment. Nah, ini paling penting di dunia marketing. Harus ada reward and punishment. Ada reward, tapi ada juga sanksi. Ada sanksinya. Iya, betul. Saya sedikit mengkritisi tentang perusahaan-perusahaan properti milik pemerintah. Gitu terutama di BUMN. Gitu ya. Terutama tempat di mana saya sekarang ditempatkan. Nggak ada punishment. Nggak ada punishment-nya. Ini pada api curhat nih, Mas. Nggak ada punishment-nya. Iya. Nah, punishment itu yang membuat kita itu punya sense of belonging. Ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban bahwa kita itu jangan cuma sekedar digaji, tapi kita punya beban moral. Rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab bahwa dari perusahaan properti ini kita bisa ngasih makan anak istri kita. Betul. Jadi gitu. Pak David, ya. Ini kan Kementerian Perumahan nih, Bapak sudah sering ikut. Siap. Lihat orang bekerja di sini. Ya. 24 jam. Ya, 24 jam. 25 jam ya, teman-teman ya. Pak Menterinya luar biasa, Pak Menterinya. Gimana menurut Bapak ini, apa yang sudah kira-kira yang terlihat lah pencapaian kami ini kira-kira bagaimana, pencapaian Kementerian Perumahan sejauh ini bagaimana? Ini dari sudut pandang yang pertama saya sebagai pengusaha properti ya. Jadi memang di era Presiden Prabowo ini sangat luar biasa dengan memberikan kuota yang cukup besar. Artinya semua orang sekarang dan semua pengembang mereka bisa untuk berbisnis properti perumahan subsidi FLPP juga. Jadi dengan punya kuota yang tidak jadi kendala seperti sebelum-sebelumnya. Hanya yang kedua bahwa para pengembang ini butuh untuk mereka diajak diskusi, ngobrol. Permasalahannya mereka apa sih? Gitu. Mungkin kuotanya ada tapi mungkin marketingnya sedang bawa belur. Karena memang keadaan ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja. Ya, mungkin kami itu terobosan. Ya, para pengusaha-pengusaha. Tapi yang didiskusikan bersama-sama ya. Ya, diskusikan bersama-sama. Jadi mereka ini kan yang ada di ujung tombak. Yang pegang kebijakan kan pemerintah. Ya, kita bersyukur bahwa di era Presiden Prabowo, contoh misalkan kayak perbankan tidak lagi jadi isu, ya kan? Tidak Dulu kita jadi isu itu. Oh gitu ya? Jadi misalkan ada 10 orang, ya 10 orang yang sudah mau nyicil nih, atau mau mengajukan ke bank, itu paling cuma 1 orang yang diterima. BI checking lah, inilah berantakan, udah call 3, call 5 lah. Ya tapi sekarang bersyukur, ya alhamdulillah. Memang kelihatan sih pemerintah lebih memfokuskan agar perbankan ini lebih ekspansif. Kelihatannya. Harus lebih lunak lah. Kur ada, kur yang awal ada, kur perumahan di top up lagi. Betul. Kemudian ya beberapa kebijakan makroekonomi kita mencoba menarik dana yang fresh. Yang di-press di Bank Indonesia maupun yang ada di perbankan. Sekarang kan kalau untuk kuota no isu kan, tidak ada isu. Nah, sekarang permasalahannya bahwa para pengembang, para teman-teman pengusaha, terutama pengusaha muda yang di properti ini ya tetap butuh guidance, tetap butuh mentoring, tetap butuh diajak diskusi. Masalahnya apa sih? Mungkin akan lebih banyak ya mungkin setiap minggu. Berarti ya aktivitas seperti seminar, diskusi atau mungkin tidak hanya seminar ya, mungkin diskusi ya. Karena diskusi begitu ngobrol misalkan, teman-teman muda ada berapa orang, mungkin 30 orang, kumpul sama-sama. Permasalahannya apa sih? Minimal mendengarkan bukan dari sisi customer-nya, konsumennya, tapi mendengarkan dari sisi para pengembang juga. Masalahnya apa sih dengan kuota yang diberikan kok gak banyak pengusaha properti kok nggak mau jalan? Karena sekarang isunya itu bukan lagi pada kuota. Kuota sudah terjawab. Kalau ada yang harus dilakukan, mendesak dikerjakan, atau perlu dikerjakan dengan segera oleh Kementerian PKP, 1, 2, 3, apa kira-kira Pak David? Yang pertama
dorong motivasi terus para pengembang, para pengusaha properti. Bangun motivasi, ya, semangat ya. Semangat mereka karena jujur ekonomi sedang lesu tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri juga ya. Mereka teman-teman saya juga mengeluh ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Sedangkan ya kebutuhan hunian itu orang tetap butuh hunian. Nah, memang butuh pendampingan untuk para pengusaha properti yang tidak hanya besar ya, tapi ya juga ya mohon maaf, pengusaha properti itu ketika dia cuma punya properti 10-20 rumah, ya sudah jadi pengusaha properti. Nah, ajak mereka karena mereka ujung tombak di masalah hunian. Itu yang pertama. Penyediaan mengatasi backlog. Ya, betul. Minimal mereka dapat masukan atau dapat semangat dan negara hadir untuk mensupport untuk ekosistem bisnis mereka. Nah, yang kedua, ini juga penting. Memang perbankan itu jangan sampai di pemerintah pusat ketika dapat kebijakan yang customer mereka tahu bahwa kebijakannya itu sudah dilakukan, jangan sampai pelaksanaannya di bawah dipersulit gitu. Karena banyak teman-teman kita yang di bawah itu ya ada 1-2 yang masih mengeluh gitu. Ketika mau beli rumah, aduh kadang perbankan masih agak susah gitu. Padahal Pak Menteri menurut kami sih kelihatannya sudah sangat aktif bergerak bersama perbankan ini. Ya betul. Ya Menteri PKP ya saya lihat dari media juga sangat bergerak ya. Apalagi secara personal saya kenal beliau. Secara dengan perbankan ya. Iya dengan perbankan. Tapi kan kita artinya kan mencoba menyerukan perbankan ini seperti harapan Pak David tadi. Sampai ke bawah itu sama gitu. Ayo inline aja sampai ke bawah. Implementasinya benar-benar dilakukan. Karena memang rumah itu adalah kebutuhan. Dan butuh dukungan perbankan sebagai aktor paling utama dalam masalah ini. Iya, betul. Ada lagi kira-kira? Ya mungkin yang berikutnya perumahan kita itu banyak yang jadi masalah akibat para pengembang yang agak tidak bertanggung jawab. Berarti memang. Contoh misalkan perumahan subsidi ya, LPP, banyak yang sudah beli, tapi mohon maaf, kualitas rumahnya itu kayaknya kurang bagus, begitu dipukul sama martelu 1 kali udah meroboh gitu. Jebol ya. Jadi minta supaya Satgas perumahan ada ya, Satgas. Ada. Harusnya rumah subsidi ada Satgas tersendiri. Rumah subsidi kan, rumah subsidi itu sekarang harganya 160 sampai 180 juta. Nah, kadang banyak pengembang yang nakal. Gitu ya. Kenapa? Karena begitu bangun rumah pengen dapat untung yang lebih besar. Profitnya lebih besar. Ya, dengan tidak menjaga kualitas, kredibilitas, nama baik perusahaan. Mohon maaf ini, saya kebetulan orang Sulawesi. Dulu di Sulawesi itu sempat ada gempa dan ada satu perumahan subsidi, kawasan perumahan subsidi itu yang rumahnya roboh. Dan ya padahal itu kan rumah itu kan sebagai tempat tinggal masa depan. Betul. Tapi ternyata pengembangnya agak nakal. Iya, gitu. Harusnya kualitasnya itu tanggung jawab pengembang itu kepada nyawa manusia. Betul, Pak. Itu tempat hunian. Di rumah kita bisa tidur nyenyak, tapi di rumah juga bisa jadi tempat terakhir kita pulang ke rahmatullah. Iya betul. Gitu. Karena menyangkut nyawa orang, menyangkut keselamatan orang. Betul. Berarti ya tanggung jawab kita sebesar itu. Sebagai pengembang itu sebesar itu, Pak. Betul. Bagaimana melihat orang akibat kesalahan kita lalu terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan pada jadi mereka. Mungkin masukan sedikit buat Kementerian PKP, mungkin dari saya pribadi. Jangan hanya mengejar tentang kuota pertumbuhannya, tapi kita kejar tentang kualitas dari perumahan subsidi kita, terutama perumahan subsidi, karena isu paling besar itu ada di perumahan subsidi. Kalau perumahan komersil kan orang beli ya sesuai dengan harga juga. Tapi kalau perumahan subsidi ini kan perumahan memang didorong sama pemerintah, dibantu sama pemerintah, tapi jangan sampai para pengembang kita nakal. Gitu. Karena ada banyak sekali para dan memang jadi tanggung jawab pemerintah juga, terutama Kementerian PKP untuk melakukan edukasi. Betul. Agar waktu beli rumah subsidi pun juga diperiksa. Kan ada mekanisme untuk komplain ya, segala macam jika kualitasnya tidak baik. Gitu. Dan mungkin satu lagi, banyak pengembang kita juga rada tidak bertanggung jawab ketika kawasan itu sudah berhasil dijual. Misalkan satu kawasan perumahan subsidi, begitu udah dijual, udah lepas tangan. Kadang jalannya udah diserahkan aja ke pemerintah gitu kan. Gitu, padahal perumahan subsidi itu harus dijaga kawasannya. Kalau seperti misalkan di Jepang itu ada rumah murah itu ada. Nah kebetulan saya kapan lalu baru
waktu lalu saya baru pulang dari Jepang. Ada satu kawasan perumahan itu perumahan murah, tapi itu asli banget. Bagus ya, itu. Bagus ya. Iya. Jadi tatanannya, fasilitas sosialnya itu bagus banget. Padahal kalau kita compare, ya itu kira-kira seperti perumahan subsidi lah mungkin ya di Indonesia ya. Lokasinya juga di desa gitu ya, di desa tapi lingkungannya asri, bagus. Jalannya ditata. Sebetulnya kalau hemat saya Pak David ya, kalau pengembang sudah bangun rumah subsidi, itu kan jadi portofolionya dia. Iya betul. Kan tetap orang bilang, oh ini yang bangun si ini, yang bangun perusahaan ini. Orang lihat datang ke situ, wah di mana dia bangun lagi, kan begitu. Tapi ada 2 pengembang, Pak Daeng. Yang pertama pengembang masa depan. Ini developer masa depan. Developer masa depan itu selalu memperhatikan tidak hanya satu proyek yang dia bangun, tapi karena itu akan jadi pilot project untuk dia bangun lagi. Ekspansi ke depan. Ya, ekspansi ke depan. Tapi ada juga pengembang proyekan namanya. Oh ya, sekali aja. Ya, sekali jalan sapu gitu. Yang penting sapu, yang penting terjual. Nah, ini agak berbahaya ini. Ini developer project-proyekan ini. Ini agak berbahaya dan ini banyak masalah. Sekali contoh misalkan di Sulawesi Selatan itu dulu ini ada kejadian lucu ini, tapi ya bukan lucu juga. Jadi ada satu developer, dia bangun perumahan subsidi. Ketika dia bangun perumahan subsidi, ya dia berhasil menjual ratusan unit. Tapi ternyata di situ listriknya nggak bisa masuk, nggak nyala. Terus gitu. Airnya susah. Jadi satu kali pengembangnya itu diajak untuk musyawarah, diskusi dengan para pembeli-pembeli ini. Karena kan kalau marketing kan begitu jual selesai. Dia nggak bertanggung jawab. Tapi pengembang bertanggung jawab. Nah, apa yang terjadi? Jadi begitu dia dipanggil sama pembeli, sama konsumen di perumahan subsidi itu, dia nggak datang satu kali, dia digebukin rame-rame itu. Tragis ya. Agak tragis itu. Sampai yang lebih tragisnya itu bukan hanya digebukin, ditelanjangin. Bener. Gitu. Karena masyarakat sudah pada marah gitu. Dia masyarakat merasa kita ditipu gitu. Iya betul. Karena masyarakat itu udah nggak bisa mandi karena air nggak ada. Baik teman-teman, pengembang semua mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran dari masalah ini. Pak David, kita udah bincang-bincang nih. Terima kasih. Kita akan undang lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Teman-teman podcast Suara Hunian, kita cukupkan ya. Sudah berapa menit? Wah, lumayan nih, panjang juga diskusi kita Pak David. Makasih banyak ya. Terima kasih atas kesediaannya hadir. Sehat selalu. Nanti saya sampaikan salamnya ke Pak Menteri. Salam hormat buat Pak Menteri. Sehat selalu. Jaga kesehatan Pak Daeng. Baik, makasih. Karena jangan sampai rumah fisiknya tapi rumah tubuhnya kita. Betul, kita harus lahir batin lah. Lahir batin. Siap. Baik, teman-teman podcast Suara Hunian, terima kasih. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman Gen Z untuk mau terjun ikut di dalam menjadi pengembang perumahan, terutama pengembang rumah subsidi. Bye-bye.